Makanya kenapa setiap kali orang mulai ngerasain power yang mengalir dalamku dan betul Tuhan mulai bekerja dan mereka alami langsung, yang tadinya tuh nolak itu mulai datang gitu ya, itu aku pasti langsung menghilang apa tuh, karena aku nggak mau kenal atau terkenal, karena itu adalah Tuhan bukan aku. Jadi bagianku hanya memperkenalkan dan orang mengalami. Selanjutnya pribadi orang tersebut itu harus harus mau sendiri datang sama Tuhan dan tidak lagi mencari mentor-mentor, bergantung pada mentor-mentor itu harus orang yang penuh Holy Spirit, terpower Holy Spirit, dan harus hidup dalam Roh Kudus, kepenuhan total. Kalau hanya teori itu hanya menyesatkan dan melemahkan. Tapi bagian seorang mentor hanya memperkenalkan pribadi Holy Spirit dengan apa? Dengan mereka mengalami manifestasi pribadi Holy Spirit nyata tanpa kita menyentuh mereka, tapi mereka mengalami pribadi Holy Spirit. Jadi Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam mereka. Contoh ya, kayak di pendoa, mereka yang nolak dan tiba-tiba waktu pas Roh Kudus bergerak mereka terguncang dan power itu mereka alami. Dan waktu kita harus doa bareng itu tangan pegang itu mereka langsung shake badannya gitu, terus hadirat Tuhan, ucapan Tuhan itu keluar dan itu membuat mereka mental, roh mereka itu bebas dan air mata itu mengalir begitu dahsyat. Dan di situ baru mereka nerima a second of bahwa yang di dalam aku itu Roh Kudus. Tapi dan mereka mulai mau minta jadi mentor atau apa gitu segala macam, itu udah pasti aku langsung cukup memperkenalkan itu semua. Kenapa? Semua adalah Roh Kudus yang mengerjakan, dan setiap kita bisa mengalami itu. Hanya investasikan waktumu. Engkau harus lebih giat duduk diam secara personal dibandingin engkau giat di pelayanan. Karena yang membuat engkau bertumbuh, mengalami sesuatu yang dahsyat adalah ketika engkau duduk diam dengan Tuhan. Dan pada saat seperti itu pasti aku akan menghilang. Orang akan berpikir bahwa aku itu tidak bertanggung jawab atau apa gitu ya, atau apa, dan aku akan mulai sendiri sama Tuhan sampai aku mengalami sesuatu yang indah lagi sama Tuhan, karena seperti itu menguras juga kan. Nah, tapi bagi mereka yang dapat anugerah untuk setiap hari Roh Kudus sampaikan melalui aku, mereka justru tidak menghargai dan menganggap itu sesuatu yang begitu memuakan. Padahal Tuhan sedang membawa mereka melalui apa yang disampaikan untuk masuk dalam destiny mereka. Kenapa? Karena daging mereka begitu kuat. Daging mereka begitu kuat dan mereka kalah. Kalau di titik itu mereka nolak, sudah. Tuhan memberi 3 kali kesempatan. Dua kali mereka ulang yang sama. Aku lenyap dari hidup mereka. Selanjutnya kalau ketiga mereka menang, maka mereka bisa jalan sendiri sama Tuhan. Yang penting pada saat mereka bersamaku, mereka tahu, mereka sendiri mengalami apa itu Holy Spirit. Bahkan mereka bisa mendengar suara Tuhan langsung, tidak perlu hitungan jari. Jadi semua yang disampaikan itu dari Tuhan. Nah, kebanyakan kita, waktu kita dipakai sebagai representasi perwakilan kerajaan surga, waktu mulai naik daun, ya kita terima tawaran-tawaran itu. Kita nggak tahu bagian kita, fungsi kita apa. Kita harus mendidik setiap orang itu untuk bergantung sama Tuhan. Yang kedua, pada saat orang di mentor kita dan dia mengalami the power Holy Spirit, mereka akan memberikan apa secara jasmani ke kita. Dan kalau kita tidak waspada, kita akan bergantung dengan itu semua. Jadi kita harus, bagian saya adalah flow with Holy Spirit. Selebihnya adalah pekerjaan Tuhan dalam diri mereka, dan dari diri mereka sendiri itu harus fight. Mereka di gereja mengajarkan ketergantungan pada manusia. Itu yang menjadi kejatuhan, keruntuhan, dan kutuk turun atas gereja. Kenapa? Cuan. Karena tanpa itu operasional tidak jalan.
karena itu bukan Tuhan. Kalau sesuatu dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Bagian kita hanya flow dengan Holy Spirit. Bagaimana kita makan, Dia menyediakan. Kalau memang kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan mau untuk kita makan, yang penting itu tidak bergantung dengan manusia. Maka Tuhan itu contoh. Kalau aku harus keliling jualan nasi, Tuhan mau di situ bukan jualan nasi, tapi itu bagian dari banyak waktu aku berjalan. Itu hanya alat sarana. Banyak orang yang Tuhan mau touch untuk mereka menerima kerajaan surga. Jadi itu hanya salah satu saluran untuk memberkatiku, tapi itu adalah sebenarnya untuk menangkap ikan-ikan dalam maksudnya pas. Tapi gereja orang memandang itu sebelah mata dan mereka tidak bisa menangkap apa itu tujuan ilahi dari Tuhan. Dalam segala sesuatu yang Tuhan suruh itu ada maksud dan tujuan. Tapi gereja cuma mau segala sesuatu itu jadi bisnis, menjadi besar, karena itu adalah sistem Lucifer, bukan Holy Spirit. Mereka berkata tentang humble heart. Humble heart itu bukan seperti itu. Humble heart adalah flow in Holy Spirit. You just flee with Holy Spirit. You just fly with Holy Spirit. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Maka tidak ada dirimu yang nampak. Itu kejatuhan dari semua hamba Tuhan, dan mereka menganggap kemewahan segala macam itu adalah anugerah. Ya, anugerah itu sesuai dengan pilihan, tapi sebenarnya itu adalah kehendak daging, karena mereka menyontek dari apa yang ada di Alkitab tentang hidup orang-orang yang hari itu mengalami pribadi Tuhan. Tapi dalam zaman ini, bukan zaman ini, firman Tuhan bilang kalau ditulis semuanya itu gak muat, tapi sebenarnya Roh Kudus mau menyampaikan. Nah, ini zaman perjanjian baru dan pribadi Holy Spirit yang begitu unlimited, dan apa yang ditulis di Alkitab yang terjadi zaman Yesus dan rasul-rasul itu gak cukup. Bahkan itu rasul-rasul mau mengalami more itu tuh mereka tidak bisa. Kenapa? Sudah dipancung segala macam. Tapi di zaman kita, makanya anugerah, apa yang dimaksud anugerah itu begitu luas seperti samudra unlimited. Engkau bisa mengalami tanpa batas yang dunia, bahkan rasul-rasul, bahkan seluruh yang dalam Alkitab itu belum mengalami. Tapi kita hanya terpaku pada teks. Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan Holy Spirit. Jadi pada saat kau bergaul dengan Holy Spirit, sinimu itu banyak yang diubah. Hatimu begitu soft love, penuh embrace Holy Spirit, dan terlebih lagi di sini semuanya itu tuh diubah pribadi Holy Spirit, dan tanpa kita mau benar, kita ada dalam kekudusan, kita adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi betapa mengerikannya gereja, betapa mengerikannya orang-orang yang ditunggangi dalam kegelapan, tapi mereka mengabarkan Injil keselamatan yang dianggap itu adalah keselamatan, tapi itu neraka untuk orang-orang mendengarnya. Mereka membuat orang-orang itu menjadi boneka-boneka sistem antikris, sistem Lucifer yang pribadi Holy Spirit. Mereka tidak bisa percaya karena yang mereka andalkan adalah mood dan kekuatan usaha manusia. Mereka tidak pernah mengerti apa itu flow, apa itu dipelihara, apa itu mengalir, dan mereka tidak mengerti pada saat Holy Spirit itu bergerak bagian kita itu hanya Roh Kudus bergerak di mana dia itu seperti apa ya, kereta berhenti terus jalan lagi, dan kita nggak bisa Roh Kudus jalan kita turun, kita tetap di situ. Yang ada kita tetap ada di rel kosong. Bagian kita hanya flow. Kalau engkau flow sama Holy Spirit, you adalah daging gitu. Dan kalau tempat-tempat itu sudah tahu, dan sebagian yang mengalami, mereka receive, yang sebagian lagi yang tidak mengalami, mereka justru nikam dan busuk dan menjelek-jelekan. Tapi itu tidak masalah. Dan saat-saat seperti itu pasti aku banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan aku akan pergi ke tempat-tempat
ibadah di mana orang itu tidak mengenal aku. Jadi aku bebas menyembah dan berkarya dengan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan mau hanya Holy Spirit, dan bagian gereja sebenarnya itu adalah membuat pribadi-pribadi terkait dengan Holy Spirit. Tapi dimulai dari pemimpin dan gembalanya itu. Tapi kalau pemimpin dan gembalanya aja gak betah duduk diam, maunya diundang terus untuk dapat duit. You antek kerajaan negara. Makanya kenapa semua itu kutuk dalam apa tuh pesan Tuhan dalam Pengkhotbah Sleman. Waktu mereka kehilangan panggilan Tuhan, itu akan turun jadi profetik. Waktu awalnya mereka bisa flow in Holy Spirit, tapi waktu mereka misgat Tuhan ini rencanaku, itu mulai turun ke profetik. Karena sudah tidak bisa menangkap lagi yang full dalam, karena tidak bisa lagi mengikuti pergerakan Roh Kudus, tidak bisa lagi flow sama Holy Spirit. Jadi profetik adalah orang-orang yang kehilangan Tuhan, yang tidak bisa lagi menangkap flow with Holy Spirit. Nah, kalau dalam posisi itu pun tidak bisa mengikuti, turun lagi ke gereja pelataran. Kalau di situ pun keberontak, neraka nangkep ya Bu. Jadi let's flow. Udah. Pelayanan itu ikatan, pelayan itu daging. Kalau engkau nggak tahu flow with Holy Spirit, apa tuh? Sebenarnya pelayanan itu untuk ada satu titik di mana engkau kan seperti penjara. Aku tuh nggak mau ini. Itu sebenarnya alat yang Tuhan pakai untuk menyadarkan bahwa ini tuh ikatan, ini tuh penjara. Aku tuh untuk memperkenalkan untuk membuat sini kita apa ya? Kayak orang penjara gimana sih dan pengen terbang bebas, gitu. Jadi apa tuh? Makanya Paulus bilang pelayanan roh. Waktu kita hidup dalam Holy Spirit, pelayanan kita adalah Tuhan sendiri bersama dengan Roh Kudus, hanya mengalir sama Roh Kudus. Dan ketika Tuhan bergerak, kita diutus, itu pun hanya sesaat. Contoh kayak waktu Tuhan utus ke CKI, waktu Tuhan utus ke GBI, waktu Tuhan utus ke Advent, tapi di mata mereka kita adalah orang biasa. Karena yang mereka lihat orang biasa, sama seperti kejadian Tuhan Yesus. Yang mereka lihat Tuhan Yesus adalah manusia biasa, padahal dia Tuhan. Tapi orang yang dari Allah, dia akan tahu itu Roh Kudus atau bukan, maka dia akan menerima apa yang Tuhan sampaikan itu dan mengerjakan itu. Tapi kalau orang itu manusia yang tidak dibahagi dengan kesombongan Lucifer yang di dalamnya, mereka akan reject. Jadi keadaan kita itu sama dengan seperti waktu Yesus di bumi. Hanya bedanya hidup kita begitu indah, full beauty of Holy Spirit, karena kita ada di dalam hadiratnya dan terus direndam dalam pribadi Holy Spirit. Jadi makanya Paulus pelayanan roh itu seperti itu. Jadi kita sama Holy Spirit itu bergerak di roh. Bergerak di sini bukan seperti kayak mana yang berdoa, enggak. Kita sendiri menikmati diri kita dengan Tuhan, apa yang kita mau sampaikan Tuhan sendiri menikmati, sampai akhirnya satu-satu kita hanya mengalir sama Holy Spirit. Makanya perubahan itu terjadi. Makanya ada beauty of holiness, beauty of love. Semuanya itu menjadi suatu keindahan yang bagi bukan lagi myself, but Jesus, but love. Love is Jesus. Love adalah Kristus sendiri. Love adalah pribadi Holy Spirit sendiri. Tuhan bilang jangan kembali ke belakang, jangan kembali ke jalan yang terus, walaupun mungkin kau sendiri, terus nikmati Tuhan walaupun seperti nampaknya bodoh hanya sendiri, tapi kau akan lihat buahnya. Nah, buahnya bukan lagi nantikan, nikmati saja waktu kau hanya berdua sama Tuhan, walaupun itu kelihatannya buat dirimu sendiri bodoh, apalagi buat orang lain gitu ya. Tapi di mata Tuhan itu bukan suatu kebodohan. Lebih baik engkau menghampiri Dia, menikmati dirimu dengan Tuhan, dan sebenarnya itu adalah
pada saat kau melakukan itu, kau sedang membuka kebodohanmu, segala sesuatu yang kau tidak tahu, yang itu dagingmu itu sedang kulit itu lagi dilepas, yang itu yang selama ini tuh kau tuh gak tahu apa-apa gitu, cuma tahu dari gereja hamba Tuhan, tapi itu sebenarnya kau sedang membuang cangkangmu untuk melihat real Tuhan. Dan sebenarnya apa sih Roh Kudus itu, sebenarnya apa sih saya ini, dan apa sih yang saya mau tentang hidup ini dengan Tuhan, dan saya mau tentang pribadi Holy Spirit, dan apa sih yang saya mau hasil akhirnya itu dengan Tuhan. Sebenarnya apa tuh, sebenarnya Roh Kudus ternyata Tuhan tuh gak pernah nuntut apa-apa loh. Nuntut apa-apa loh. Jadi kita seringkali dari gereja-gereja Tuhan begini-gini, enggak loh, masih kelima berkurang, masih kelima. Kita hanya menikmati diri kita dan Tuhan, dan beauty Holy Spirit itu yang membuat kita menjelajah di roh itu adalah pribadi Holy Spirit dengan kita, yang dimana kita ke seluruh bumi, apa yang ada di dalam Holy itu merendam itu semua dalam pribadi Holy Spirit. Jadi waktu kita seperti orang bodoh di hadapan Tuhan yang gak ngerti, walaupun gak mau berdoa tetap berdoa nyembah, dan itu sebenarnya kita sedang membuang semua daging-daging kerak-kerak semuanya. Itu sebenarnya di situ hidup kita yang sesungguhnya itu. Dan ternyata di situ tuh sama sekali tidak ada tuntutan Tuhan, dan waktu hanya merendam dalam Holy Spirit dan hanya berpergian sama Roh Kudus, ikut berpergian di sini, apa ya bahasanya ya, just flow dengan Holy Spirit kemanapun dia ada. Kalau di roh itu kan bakal seluruhnya, bakal seluruh bumi itu semuanya itu tercapai semua, dan itu direndam dalam pribadi Holy Spirit dan love-nya. Itu menghasilkan semua peace, dan tidak perlu perang apa-apa. Itu semuanya kembali dalam tatanan surga. Jadi ketidakmengertian itu adalah daging, karena engkau terlalu pintar di sini menurut sistem Lucifer. Dan sebenarnya kita nggak tahu apa-apa sampai kita bisa menyembah bersama dengan Tuhan, flow just you and God, so beauty holiness, so beauty, just beauty, softly. Dan itu tidak bisa dalam tingkap seperti Mahanaim, dalam tingkap pergerakan jasmani yang begitu hebat dan dahsyat. Sini lu gak akan pernah berubah, tapi yang di dalam itu hancur, kembali ke sistem dunia. Dan keinginanmu, kerinduanmu, visimu itu adalah impianmu. Hanya itu Tuhan belokkan menjadi untuk kepentingan Tuhan. Tapi kalau itu gak dalam kepentingan Tuhan, itu iblis. Maka itu kalau dibelokkan menjadi kepentingan Tuhan sedikit, masih makan bangsa-bangsa segala macam, karena masih ada doa dan penyembahan. Tapi kalau itu benar-benar hilang, seperti yang terjadi orang-orang yang di luar Tuhan, hanya untuk dirinya sendiri, selfish. Tapi sebenarnya itu adalah kehendak pribadi dan desire kita sendiri. Jadi begitu banyak luasnya waktu kita banyak duduk diam, dan betapa salah dan jahatnya. Jadi selama ini sebenarnya bukan kita sendiri yang memilih kejahatan dan kegelapan. Kenapa? Karena kita menjauhi dia. Kita tidak mau stay in his presence. Kuncinya cuma you and God in personal relationship. Sama seperti suami istri itu, kalau mereka tidak keterbukaan, mereka sukul ibadah siapa tuh ibadah persahabatan, kalau itu nggak terbuka, semua itu pasti akan hancur. Tapi persahabatan itu terbuka dan hati terbuka, semua terbuka, semua mengalir flow, begitu indah. Jadi Holy Spirit itu light friendship, hubungannya begitu indah, persahabatan itu tidak ada sehemos
Let's. Jangan kembali lagi ke belakang. Tuhan bilang, jangan mundur dan pilih jalan itu kembali, karena itu kegelapan, penyesatan. Dan apa tuh Tuhan sedang membawamu masuk dalam kekekalan yang sesungguhnya, sekalipun kau masih hidup. Dan kau harus, dan waktu kau flow, kau akan mengerti kamu itu siapa. Dan ketika power itu bekerja, kau bergerak. Ketika power itu berhenti, kau berhenti. Jadi tidak akan pernah bisa mencuri kembali